Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada sore hari ini kita masuk pembahasan berkaitan dengan pembatal wudu. Apa saja perkara-perkara yang membatalkan wudu. Di antara perkara-perkara yang membatalkan wudu adalah yang pertama, semua yang keluar dari dua jalan. Semua yang keluar dari dua jalan, baik dari jalan depan maupun dari jalan belakang, semuanya adalah pembatal. Totalnya semua ada 9. Dari pembatal totalnya semua ada 9. Dari jalan depan itu dari jalan depan itu 7 dan dari jalan belakang itu 2. Jalan depan itu seperti misalnya kencing, wadi, kemudian air mani, kemudian darah haid, darah nifas, kemudian darah istihadah. Ini semuanya ada dari jalan depan itu ada 7. Adapun dari jalan belakang itu 2, yaitu kentut dan kotoran. Ini semuanya adalah pembatal wudu. Adapun dalil yang menunjukkan sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah, yaitu adalah oja ahadum minkum minal ghaib. Di sini adalah termasuk yang membatalkan wudu adalah ketika salah seorang dari kalian buang air besar. Ini adalah karena disebutkan di ayat itu, di ayat pertama berkaitan dengan wudu, kemudian setelah itu berkaitan dengan pembatal. Adapun hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membatalkan wudu adalah la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salah seorang di antara kalian yang apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Faqala rajulun min Hadramaut. Kemudian ada seorang sahabat dari Hadramaut, negeri Yaman, bertanya kepada Abu Hurairah, mal hadas ya Abu Hurairah? Apakah hadas itu wahai Abu Hurairah? Qal fusa au durat. Beliau menjawab, itu adalah fusa dan durat. Fusa itu adalah kentut yang tidak bersuara. Durat itu adalah kentut yang bersuara. Ini adalah kentut adalah termasuk yang membatalkan al-wudu. Demikian juga madhi dan wadi itu adalah pembatal wudu berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Ibn Abbas al-mani wal wadi wal madhi. Beliau berkata tentang mani, wadi dan madhi.
Kemudian beliau menjawab, ammal maniyu fa huwa allazi minhul ghusl. Adapun mani maka itu yang menyebabkan mandi. Wa ammal wadi wal madhi, adapun wadi dan madhi, faqal Nabi SAW, beliau berkata, igsil zakaraka, cucilah zakarmu, au mazakiraka, atau kemaluanmu, maksudnya sekitar kemaluan, wa tawadda wudu'aka lis-shalah, dan berwudulah seperti wudu hendak sholat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, pembatal wudu yang kedua, yaitu adalah tidur pulas, tidur nyenyak sampai tidak ada sedikit pun kesadaran. Artinya dia tidur tidak sadar. Baik tidurnya dalam keadaan duduk, mapan di atas tanah ataupun di lantai, di kasur, ya, dimanapun, berdiri dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Kalau tidur sudah lelap, ya, tidak ada kesadaran, maka itu adalah pembatal. Berdasarkan hadis dari Sufwan bin Sal, beliau berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruna safaran alla nanziya khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh kami apabila kami melakukan safar agar tidak melepaskan khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali karena janabah. Akan tetapi kalau karena buang air besar ataupun kecil ataupun karena tidur pulas, maka cukup dengan berwudu. Tapi ini dalil menunjukkan bahwa tidur nyenyak itu adalah pembatal wudu. Dan hadis ini, jamaah sekalian, itu menyamakan tidur nyenyak dengan kencing dan buang kotoran. Kalau kencing itu adalah termasuk yang membatalkan wudu, demikian juga kotoran, buang kotoran itu termasuk yang juga adalah membatalkan al-wudu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sah, faman nama falyatawadda. Rasulullah SAW bersabda, al-ain wika'us sah, mata itu adalah penutup dubur. Faman nama falyatawadda, siapa yang tidur nyenyak maka hendaklah dia berwudu. Tapi ini tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang lelap, tidur nyenyak. Adapun tidur yang tidak nyenyak, tidur yang istilahnya masih sadar,
ini sama, keliru berarti ya. Afwan ya, tadi sebenarnya sama. Cuma ini pengeditan. Tapi kita sedikit mengulang bahwa pembatal wudhu diantaranya adalah keluar dari dua jalan, baik dari jalan depan maupun dari jalan belakang. Termasuk di dalamnya kalau rincian air kencing, kotoran dan angin. Adapun yang kedua keluar mani, wadi dan madhi. Ini juga sudah kita sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah tidur lelap hingga tidak sadarkan diri. Dan ini pendapat yang kuat bahwa tidur lelap itu yang membatalkan al-wudu. Kalau dikatakan tidur lelap itu bagaimana? Jadi kalau dia pegang pulpen, pulpennya sudah jatuh. Biasanya kalau pegang HP, HP-nya yang on, HP-nya yang on lagi
jalan, tetapi orangnya yang nonton sudah ngorok. Ini adalah apa? Atau keluar air liur itu sudah termasuk tidur lelap. Kenapa? Karena alasannya bahwa tidur lelap itu diduga kuat itu menyebabkan hadas. Adapun tidur yang tadi yang kita sebutkan, jadi kalau tidur lelap itu baik dalam kondisi duduk, tidur, berbaring, berdiri, ataupun dalam kondisi apapun, dia sudah hilang kesadaran, ya itu sudah termasuk membatalkan al-wudu. Adapun tidur yang sebentar, maksudnya tidur yang tidak lelap, misalnya dia tidur terus sadar bangun lagi, kemudian matanya sudah mulai sudah mulai kuatnya turun, ya kan, sudah mulai turun, naik lagi, itu tidak sampai membatalkan al-wudu. Ya, itu tidak membatal sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam hadis dari Anas bin Malik. Jadi ketika Nabi SAW, mereka kan menunggu dari maghrib sampai isya. Padahal sahabat itu sudah dari sebelum maghrib sudah di Masjid Nabawi. Selesai sholat maghrib tidak langsung pulang ke rumah. Mereka menunggu sampai isya. Nah, menunggu sampai isya, padahal Rasulullah SAW keluar waktu isya itu sudah malam. Jadi kalau di Saudi itu maghrib misalnya jam 7, isyanya itu kan jam 9. Nah, Nabi SAW keluar kurang lebih keluar sekitar jam 10, jam 11. Baru salat isya. Itu adalah apa? Sehingga dari maghrib sampai ini waktu yang lama, mereka para sahabat terkantuk-kantuk. Cuma ada yang ngantuk begini, terus sadar lagi. Nah, iya kan? Dan ketika iqamah sholat dikumandangkan, mereka langsung sholat, tidak berwudu. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa apa? Jika tidurnya tidak lelap, maka itu bukan pembatal al-wudu. Kemudian yang keempat, pembatal wudu yang keempat adalah hilangnya akal disebabkan oleh mabuk, pingsan atau gila atau yang semisalnya lah. Hilangnya akal. Hilangnya akal. Jadi orang yang mabuk itu sudah dikatakan hilang akal. Jadi ketika sholat nggak boleh dalam kondisi mabuk. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu sholat dalam kondisi mabuk. Itu adalah apa? Jadi mabuk adalah termasuk pembatal al-wudu. Jadi kalau orang habis minuman keras terus teler, mabuk, maka itu adalah pembatal al-wudu. Adapun jika mabuknya karena perjalanan, mabuk ke perjalanan itu bukan pembatal al-wudu. Maksudnya mabuk yang kita maksudkan adalah mabuk yang disebabkan oleh minuman keras. Mabuk yang disebabkan oleh minuman keras. Apapun itu minuman keras. Kalau minum air 1 ember mabuk, nah itu bukan. Itu karena terlalu banyak minum air. Demikian juga pingsan. Pingsan itu pembatal al-wudu. Jadi kalau orang pingsan, maka itu adalah batal wudunya. Kalau tadi kita katakan tidur aja termasuk membatalkan al-wudu, maka pingsan itu termasuk lebih membatalkan al-wudunya. Karena pingsan dengan tidur itu berbeda. Pingsan dengan tidur, apa bedanya pingsan dengan tidur? Kalau tidur dibangunin bangun. Kalau pingsan dibangunin tidak bangun, iya kan? Yang ke tidur itu biasanya cuma sebentar. Kalau pingsan biasanya lama. Itu perbedaan. Gila, apalagi gila, itu termasuk pembatal wudu.
Termasuk juga yang membatalkan al-wudu semua yang hilang akal. Seperti orang yang kena sihir, kena santet, guna-guna. Itu semuanya adalah pembatal-pembatal wudu. Jadi orang yang kena sihir itu membatalkan al-wudu. Kena santet itu adalah termasuk pembatal al-wudu. Dan itu berdasarkan ijma' al-ulama. Karena hilangnya akal pada perkara-perkara ini itu lebih berat daripada tidur. Kalau tidur itu tertutup akalnya. Kemudian yang kelima, pembatal wudu yang kelima adalah menyentuh kemaluan tanpa alas, maksudnya menyentuh dengan tangan langsung, baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Ini salah satu pendapat. Allah Ta'ala alam, yang membatalkan al-wudu itu kalau dengan syahwat. Adapun tanpa syahwat, insyaallah itu tidak membatalkan al-wudu. Jadi kalau menyentuh kemaluan dengan syahwat itu baru membatalkan al-wudu. Adapun di sini mengumpulkan beberapa dalil. Jadi ada dua dalil sebenarnya. Setelah dikumpulkan, di situ disimpulkan ada 4 pendapat dari kalangan para ulama. 2 pendapat dengan cara tarjih, yaitu merajihkan, menguatkan, dan 2 pendapat dengan jalan kompromi. Jadi mengkompromikan 2 hadis yang berbeda, yang berlawanan. Kita lihat pendapat yang pertama mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Jadi secara mutlak itu menyentuh kemaluan bukan pembatal wudu, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan salah satu dari riwayat Imam Malik, dan juga ini pendapat yang diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Mereka berdalil, berhujjah dengan hadis dari Talaq bin Ali ketika seorang bertanya kepada Nabi SAW tentang orang yang memegang kemaluannya setelah berwudu. Kemudian Nabi SAW bersabda, hal huwa illa bada'atun minka. Bukankah kemaluan itu bagian dari tubuhmu? Jadi tidaklah kemaluan itu kecuali dia bagian dari tubuhmu. Artinya apa? Kalian menyentuh kemaluan tidak ada bedanya dengan menyentuh hidung, menyentuh telinga, menyentuh, ya kan? Karena dia satu tubuh dengan kalian. Sehingga dia katakan menyentuh kemaluan itu bukan pembatal wudu secara mutlak. Pendapat yang kedua mengatakan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu secara mutlak. Ada syahwat atau tidak ada syahwat. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik. Dalam riwayat yang paling masyhur darinya, juga dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm, dan riwayat dari mayoritas para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dalil bahwa menyentuh kemaluan itu adalah membatalkan wudu adalah hadis dari Busra ini, Busra binti Safwan. Nabi SAW bersabda, "Mamassa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Ini dalil yang dia pakai. Menyentuh kemaluan itu adalah pembatal wudu. Demikian juga hadis dari Ummu Habibah. Rasulullah SAW bersabda, "Mamassa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Ini pendapat yang kedua mengatakan menyentuh kemaluan itu adalah pembatal wudu secara mutlak. Adapun pendapat yang ketiga
mengatakan membatalkan wudu jika menyentuh kemaluan dengan syahwat, dan tidak membatalkan wudu jika menyentuhnya dengan tanpa syahwat. Jadi yang membatalkan wudu itu kalau dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat, maka bukan pembatal wudu. Ini salah satu riwayat dari Imam Malik dan pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani. Mereka membawa hadis dari Basrah kepada makna jika memegangnya dengan syahwat, memegangnya dengan syahwat. Membawa hadis tolak kepada makna jika memegangnya dengan tanpa syahwat. Sebenarnya dua hadis ini dikompromikan. Hadis Basrah itu kan menyatakan apa? Menyentuh kemaluan, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Maksudnya menyentuh kemaluan dengan syahwat. Adapun hadis dari Talq bin Ali itu adalah dibawa kepada apa? Hal huwa illa bada'tu minka, bukankah kemaluan itu bagian dari anggota tubuhmu? Maksudnya apa? Itu memegangnya dengan tanpa syahwat. Ini, dan menurut mereka hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi, sesungguhnya kemaluan itu bagian dari tubuhmu. Jika seorang menyentuh kemaluan dengan tanpa syahwat, maka hukumnya sama dengan menyentuh bagian tubuh lainnya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, menyentuh kemaluan itu kan tidak sama dengan menyentuh kuping, menyentuh hidung, menyentuh kepala, menyentuh tangan, kaki, dan sebagainya. Artinya apa? Di mana letak perbedaannya? Di syahwat. Kalau orang menyentuh hidung kan tanpa syahwat, ya kan? Menyentuh kemaluan, menyentuh kepala juga tidak ada syahwat. Tapi begitu menyentuh kemaluan, disitulah letak bedanya. Kalau ada syahwat maka itu membatalkan, kalau tidak ada maka itu bukan pembatal. Tapi ini pendapat yang ketiga. Adapun pendapat yang keempat mengatakan berwudu karena memegang kemaluan itu adalah perkara mustahab secara mutlak dan bukan wajib. Artinya menyentuh kemaluan dengan tangan langsung itu berwudu itu bukan wajib. Berwudu itu hukumnya adalah sunnah. Artinya apa? Berarti memegang kemaluan itu sama sekali bukan pembatal al-wudu. Bukan pembatal al-wudu. Kenapa? Karena berwudu di situ hukumnya adalah mustahab, sunnah, dan bukan wajib. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya, dan ini juga pendapatnya Ibnu Taimiyah. Sepertinya inilah yang pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun dia menganjurkan berwudu bila menyentuh kemaluannya dengan tanpa syahwat, dan menegaskan kewajibannya bila menyentuhnya dengan syahwat untuk kehati-hatian. Mereka membawa hadits Basrah kepada mana istihbab dan hadits tolak kepada mana pertanyaan tersebut, yaitu tentang wajib tidaknya berwudu. Dan ini pendapat terakhir yang dipilih, yang kuat itu karena tadi yang kita sebutkan yang kelima itu adalah membatalkan al-wudu, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Kemudian yang keenam, pembatal wudu yang keenam adalah makan daging onta. Jadi makan daging onta, namanya daging onta. Daging apa saja ya? Kalau daging itu termasuk ya kita katakan jeroan, termasuk jeroan, ya kan? Termasuk ya kalau kita katakan daging jeroan itu termasuk yang membatalkan al-wudu. Adapun kalau kuahnya kuah daging onta, maka itu bukan pembatal wudu. Jadi makan daging onta itu adalah yang membatalkan al-wudu.
minum kencing onta itu itu termasuk pembatal wudhu. Bahkan minum kencing onta itu termasuk pembatal al-wudhu. Kencing onta itu termasuk halal, boleh diminum. Kencing onta. Diwajibkan bagi siapa saja yang memakan daging onta, baik itu mentah, dimasak, dibakar, diopen, diapalah semuanya, dipanggang, adalah untuk berwudu. Artinya itu termasuk pembatal al-wudu. Dalilnya adalah hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, atawaddau min luhumil ghanam?" Apakah saya berwudu ketika makan daging kambing? Maka Rasulullah SAW menjawab, "In syi'ta tawadda wa in syi'ta fala tatawadda." Kalau kamu mau ya berwudu, kalau tidak mau ya nggak apa-apa, nggak usah berwudu. Kemudian orang ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, atawaddau min luhumil ibil?" Apakah saya berwudu ketika saya makan daging onta? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Na'am. Tawadda min luhumi al-ibil." Berwudulah karena memakan daging onta. Tapi ini adalah apa? Makan daging onta itu termasuk perkara-perkara yang membatalkan al-wudu. Jadi para ulama menyatakan termasuk juga jeroannya ya, termasuk kulitnya. Kalau Anda makan kulit onta ya itu termasuk pembatal al-wudu. Jadi kulitnya, jeroannya itu termasuk. Yang bukan termasuk pembatal adalah kuahnya. Maksudnya kalau masak daging onta, Anda makan sopnya, kuahnya, maka kuahnya itu walaupun kuahnya itu namanya kuah daging onta, nah itu tidak sampai membatalkan al-wudu. Kemudian ada yang bertanya, kenapa kok makan daging onta pembatal wudu, makan daging kambing itu tidak membatalkan al-wudu? Ada sahabat pernah bertanya kepada Nabi dan yang membatalkan al-wudu karena makan daging onta itu dikhawatirkan itu keluar cairan dari kemaluan. Karena orang yang makan daging onta ini, daging onta itu panas. Sehingga ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia panas akan keluar cairan dari kemaluan. Dan itu tidak dirasa. Tidak itu illah sebabnya. Kenapa makan daging onta itu adalah membatalkan al-wudu. Sementara kambing tidak. Kalau makan daging kambing panas, tapi tidak sampai mengeluarkan cairan yang keluar dari jalan depan. Kemudian yang ketujuh, termasuk pembatal wudu yang berikutnya adalah hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat ar-wudu. Jadi kalau hilang satu syarat dari syarat-syarat wudu, maka itu adalah pembatal al-wudu. Nah, syarat wudu itu ada 8. Ada 8. Dan yang ke-8 itu termasuk yang diperselisihkan. Apakah itu termasuk pembatal wudu atau bukan? Apa syarat wudu itu adalah 8 itu? Yang pertama adalah Islam. Jadi yang berwudu itu harus orang muslim. Kalau orang kafir berwudu itu tidak sah wudunya. Yang kedua balik, harus sudah dewasa. Adapun anak kecil berwudu, anak kecil itu kan dalam rangka latihan. Jadi bukan dalam rangka wajibnya berwudu. Jadi anak kecil ya sebagaimana sholat. Anak kecil sholat itu ya kita katakan itu belum sampai kewajiban. Karena wajibnya sholat itu kan ketika sudah dewasa. Kemudian syarat wudu yang ketiga itu adalah berakal.
Jadi berakal. Berakal itu kalau ditanya bisa jawab, itu namanya berakal. Kemudian yang keempat adalah niat. Nah, niat karena ini adalah ibadah. Nah, ibadah wudu itu adalah termasuk ibadah, maka tidak sah wudu itu kalau tidak ada niat. Kemudian yang kelima, tidak ada penghalang sampainya air ke kulit. Jadi jangan sampai ada yang menghalangi air itu sampai ke kulit. Ya. Seperti misalnya apa? Cat kuku. Bagi wanita yang pakai cat kuku itu adalah jika tembus air, maka itu sah wudunya. Tapi jika cat kuku itu tidak tembus air, maka tidak sah wudunya. Jadi harus ada yang, tidak boleh ada yang menghalangi air itu sampai ke kulit. Kemudian yang keenam, syarat wudu yang keenam adalah sesudah istinja atau istijmar. Maksudnya kalau ada orang kencing berwudu sholat. Perhatikan ya, ada orang habis kencing terus dia berwudu terus dia sholat. Pertanyaannya, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Nah, saya ulangi, orang habis kencing, terus berwudu, terus sholat. Sah nggak sholatnya? Hah? Sah nggak sholatnya? Kalau sah nggak sholatnya? Kenapa kok tidak sah? Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak sah wudunya. Kenapa wudunya tidak sah? Mau habis kencing langsung wudu, iya kan? Kalau habis kencing apa dulu? Istinja dulu, iya kan? Cebok dulu istilahnya, iya kan? Kalau ada orang kencing langsung wudu, ya tidak sah wudunya. Makanya syarat berwudu itu harus sesudah istinja. Istinja itu maksudnya cebok. Harus sudah cebok dulu. Jadi jangan habis kencing langsung wudu. Ya habis kencing ya cebok dulu. Baru berwudu, baru sholat. Kemudian yang ketujuh, syarat wudu yang ketujuh adalah airnya harus suci. Air yang dipakai berwudu itu adalah harus air yang suci, bukan air yang najis. Dan yang terakhir, yang kedelapan, airnya harus halal. Ini adalah perselisihan. Imam Syafi'i mengatakan air yang haram itu sah wudunya tapi dia berdosa. Misalnya apa? Berwudu dengan air curian. Mencuri di warung aqua 1 botol, dia curi dengan alasan untuk berwudu, maka Imam Ahmad mengatakan itu membatalkan wudunya karena dia menggunakan air yang haram. Adapun Imam Syafi'i, ya wudunya sah tapi dia berdosa karena mencuri itu, mengambil air dengan tanpa hak. Ya. Demikian juga ini terjadi perselisihan kalau dibangun masjid di tanah yang bersengketa. Misalnya bangun masjid di tanah yang bersengketa. Maksudnya mungkin ada pemilik tanah ini, pemiliknya ada banyak orang. Ada yang setuju dibangun masjid, ada yang tidak setuju dibangun masjid. Nah, kalau tetap dibangun masjid, sementara tanahnya masih sengketa, maka ya Imam Ahmad tidak boleh sholat di situ. Jangan sholat di masjid tersebut, jangan berwudu di masjid tersebut. Kenapa? Karena itu dibangun masjid bukan didasari ketakwaan. Artinya apa? Bukan didasari karena keridhaan, kerelaan. Kan masih ada orang yang tidak setuju tanah itu dibangun masjid.
Maka apa? Ketika dibangun masjid, tanah itu bersengketa, maka Imam Ahmad tidak boleh sholat, tidak boleh berwudu di situ. Adapun Imam Syafi'i mengatakan dia boleh sholat, boleh berwudu di tempat tersebut. Itu kenapa? Karena Imam Ahmad mensyaratkan air itu harus halal. Adapun Imam Syafi'i itu tidak harus halal. Itu jika salah satu dari 7 ini tidak ada, maka ya batal. Misalnya apa? Misalnya ada air yang menghalangi sampai ke kulit, ya, maka kita katakan wudunya batal. Demikian juga habis kencing kok tidak, habis kencing langsung berwudu, tidak cebok dulu, maka itu adalah apa? Itu juga batal wudunya. Atau misalnya dia menggunakan air yang najis. Air yang najis. Memang begini ya, kecuali daruri. Pernah para ulama ditanyakan tentang seseorang yang dipenjara di bawah tanah. Jadi ada penjara ini karena ditanyakan di fatwa para ulama. Ada yang pernah bertanya, kami pernah dipenjara di bawah tanah, di mana di bawah tanah itu kami ditelanjangi, kemudian air itu bekas dari WC, bekas dari kamar mandi. Jadi air itu menggenang sampai ke lutut. Kami tetap tidak bisa tidur. Kami harus, ya, di penjara itu memang airnya sudah setengah lutut. Tidur nggak bisa tidur kan, ya kan? Kalau tidur jadi harus berdiri terus. Itu di penjara sampai bertahun-tahun. Jadi dia, boleh nggak kami sholat ya dalam kondisi tidak memakai pakaian, dalam kondisi airnya air najis dan sebagainya, ya. Para ulama boleh, silahkan. Karena itu darurat, ya kan? Dia tidak ada jalan keluar yang lain. Ya, dia sholat dalam kondisi telanjang dan dia dan itu dia keluar dari penjara, ditanyakan di majelisnya para ulama. Dan dijawab bahwa itu adalah boleh. Ya. Insya Allah sholatnya sah. Ya. Walaupun dia sholat di penjara, di situ air comberan, tidak memakai baju sama sekali. Kemudian yang ke-8, pembatal wudu yang ke-8 itu hilangnya salah satu rukun dari rukun wudu. Jadi kalau tidak mengerjakan salah satu dari rukun-rukun wudu, maka ya batal wudunya. Seperti misalnya apa? Tidak membasuh wajah, ya batal wudunya. Wajah ini kan termasuk rukun. Tidak mengusap kepala keseluruhan, itu juga batal wudunya. Kalau sebagian, maka itu batal wudunya. Jadi adalah apa? Mengusap kepala itu harus keseluruhan. Tidak mengusap kaki, tidak membasuh kaki, itu adalah batal wudunya. Tidak membasuh tangan sampai dengan siku, itu adalah batal wudunya, karena itu termasuk rukun al-wudu. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, jadi hilang salah satu dari wajib-wajib wudu dengan sengaja. Jadi tidak mau mengerjakan wajib-wajib wudu dengan sengaja. Adapun karena lupa, itu boleh, sah wudunya. Tapi kalau sengaja dia tinggalkan yang wajib ini, maka itu adalah pembatal al-wudu. Misalnya apa? Tidak mau berkumur-kumur dengan sengaja, maka itu adalah batal wudunya. Jadi tidak mau berkumur-kumur, tidak mau mengusap telinganya sengaja, maka batal wudunya. Karena telinga ini wajib. Ya. Kalau kepala itu rukun, mengusap kepala rukun, mengusap telinga itu adalah wajib. Kalau dia meninggalkan mengusap telinga karena sengaja,
maka itu adalah batal wudunya. Tapi kalau karena lupa, maka insya Allah itu sah wudunya. Tapi itu berkaitan dengan pembatal al-wudu. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Jadi ketika sedang berwudu kemudian kentut, ya harus diulang dari awal. Namanya pembatal itu adalah apa? Pembatal ini berarti membatalkan keseluruhan. Membatalkan keseluruhan. Ada yang membatalkan sebagian. Misalnya begini, Anda sedang membasuh muka, sedang membasuh tangan sampai dengan siku. Membasuh tangan sampai dengan siku, terus sadar, loh, kok dia kan habis cuci tangan, kumur-kumur, terus membasuh tangan sampai dengan siku. Maka apakah itu membatalkan keseluruhan? Tidak, langsung aja dia langsung kembali membasuh wajah, habis itu membasuh tangan sampai dengan siku. Artinya dia melanjutkan. Jadi ya namanya pembatal, kalau kentut ya membatalkan keseluruhan. Dia harus mulai dari awal. Mulai dari awal berwudu. Wallahu taala. Bismillah memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi pendapat yang kuat bismillah itu sunnah. Bukan wajib. Bukan rukun. Bukan syarat. Jadi kalaupun tidak membaca basmalah, insya Allah wudunya tetap sah. Tidak, walaupun sengaja tidak mengucapkan basmalah, itu sah wudunya. Karena basmalah itu bukan termasuk rukun. Kan tidak disebutkan rukun. Memang ada khilaf, ada yang menyebutkan basmalah itu syarat. Ini mazhabnya Zahiri. Jadi kalau tidak basmalah, maka tidak sah wudunya. Kan berdasarkan hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak sah wudunya bagi mereka yang tidak mengucapkan basmalah. Ini mazhab Zahiri. Tapi para ulama yang lain mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Jadi tidak bisa dijadikan hujjah. Bahwa adapun maknanya la wudu'a liman lam yadhkur ismallah, itu bukan tidak sah wudunya dengan tidak mengucapkan basmalah. Tetapi la wudu'a liman lam yadhkur ismallah, tidak sempurna wudunya jika tidak mengucapkan basmalah. Maka insyaallah basmalah itu adalah sunnah, bukan wajib. Allah taala. Kalau sebelumnya pernah berkeyakinan kalau umur tidak termasuk wajib, tidak tahu kalau dia tidak tahu umur termasuk wajib dari wajib wudu, itu gimana? Jadi waktu di gunung itu langsung umur itu. Kalau dia adapun yang dilakukan sebelumnya dan dia sudah tanpa didasari dengan ilmu, kemudian dia sudah melakukan dengan ilmu, maka insya Allah yang dulu itu dimaafkan. Yang dahulu itu dimaafkan. Jadi tidak perlu harus mengulang kembali wudu yang sudah 10 tahun tidak kumur-kumur. Karena itu tidak didasari dengan ilmu. Allah taala. Habis berwudu kemudian kena air kencing, nginjak tai, pergi ke masjid misalnya kan. Di rumah sudah berwudu, kemudian berjalan ke masjid menginjak kotoran, najis. Apakah itu membatalkan wudu? Tidak. Bukan pembatal wudu, cukup dia membersihkan yang terkena air kencing, dan cukup dia ketika melewati menginjak kotoran, menginjak najis, cukup dia bersihkan sendalnya, ya kan, kakinya yang kena kotoran, itu cukup dia bersihkan, tidak perlu dia berwudu ulang.
Dalilnya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika sedang sholat. Nabi SAW sedang sholat. Dikabari oleh malaikat Jibril bahwa di sandalnya ada najis. Di sandalnya Nabi SAW ada najis. Kemudian Nabi SAW langsung melepas sandalnya. Melepas sandalnya ketika sedang sholat. Kemudian para sahabat, Nabi SAW melepas sandal, mereka pun juga ikut melepas sandal. Melepas sandal-sandal mereka. Kemudian Nabi SAW selesai sholat tanya, kenapa kalian melepas sandal kalian? Ya karena kami melihat engkau melepas sandal, ya kami juga ikut melepas sandal. Apa kata Nabi? Jibril tadi memberitahukan kepada saya bahwa sandal saya ada najis. Maka saya melepas. Nah, ini adalah apa? Dan apakah Nabi SAW berwudu ulang, mengulangi sholatnya? Tidak. Ini dalil menunjukkan bahwa apa? Terkena najis setelah berwudu itu bukan pembatal wudu. Wallahu ta'ala. Jadi ada permasalahan di sebagian masjid atau di tempat umum itu ada, kalau misal mau buang air kecil di samping berdiri itu ada sebuah penampungan yang kecil itu, lalu diberi pilihan kencing berdiri atau kencing di toilet. Namun ketika ingin beristinja atau berceruk itu, selang kerannya itu airnya itu keluar secara deras. Jadi ketika ingin membersihkan tuh selang di WC-nya itu deras sekali. Namun yang ketiga itu nggak ada bawa tisu ya. Nah itu bisa bagaimana kalau cara beristinja atau cekuk menggunakan cara berdiri tadi atau menggunakan selang? Sebenarnya amrun wasi, perkara yang longgar. Kencing berdiri pun juga boleh, bukan terlarang. Sebab Nabi SAW pernah kencing berdiri dalam hadis dari Hudzaifah Ibnu Yaman. Bahwa Nabi SAW kencing berdiri. Dan kencing berdiri itu boleh bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan itu nggak boleh. Kenapa? Karena laki-laki dengan perempuan berbeda. Kalau perempuan kencing berdiri ya sudah belawa-belawa ya. Maksudnya tersebar. Iya kan? Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan satu arah yang tertuju. Maka kencing berdiri bagi laki-laki hukumnya adalah boleh. Ya kita katakan perkara yang longgar lah. Mana ya? Kalau dia berdiri mendapati lebih enjoy, lebih bagus, lebih baik, ya sudah kencing berdiri lebih bagus. Tapi kalau dia mendapati di kamar mandi itu lebih bagus, ya di kamar mandi nggak ada masalah. Namun Ustaz itu kalau berdiri itu kan ada selang, tapi selang itu nggak sampai ke kemaluan Ustaz itu. Jadi kan tidak perlu harus ini, tidak harus pakai selang harus menyirami kemaluan. Kan pakai tangan disiram, pakai tangan disiram, pakai tangan disiram. Tidak harus pakai selang. Jadi tidak mengharuskan kita membersihkan kemaluan itu dengan selang, dengan alat, tidak. Pakai tangan juga bisa. Kerannya dihidupkan, ya kan, ditampung dengan tangan, sudah disiram pakai tangan. Atau ambil gayung, kalau di kamar mandi ada gayung, ya sudah siram pakai gayung. Jadi tidak harus dengan selang. Wallahu ta'ala. Kalau misalkan kita tidak menemukan air di lingkungan kita, tapi kita menemukan air di lingkungan tetangga kita, tapi kita nggak tahu gimana status airnya, apa memang punya dia dan atau memang sudah dipersilahkan untuk menggunakan umum. Namun di saat itu kita menggunakan airnya untuk berwudu. Kalau kita memakai dan orang tidak mempermasalahkan, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau ada yang mempermasalahkan, itu aja. Misalnya kita berwudu di sumur tetangga. Berwudu di sumur tetangga. Kemudian tetangga tidak, justru malah dia mempersilahkan dengan ucapan. Nah, kalau ucapan secara mutlak, silahkan berwudu di tempat saya. Nah, itu kapan saja Anda berwudu tempat itu boleh. Jadi tidak harus minta izin. Tidak harus berwudu minta izin, tidak. Itu izin
dia sudah mengucapkan dengan lisan silakan berwudu di sumur saya, nah itu berarti selamanya boleh Anda menggunakan air itu berwudu. Beda kalau di dalam rumah. Maksudnya kalau ini sumur di luar ya. Kalau sumur di dalam rumah, ya tetap harus minta izin setiap berwudu. Misalnya kebetulan di rumahnya habis, dia ingin di rumah tetangga masih ada, ya dia harus minta izin setiap kali mau ambil air. Itu adalah karena itu sumur di dalam rumah. Tapi kalau di luar cukup izin satu kali ucapan itu sudah bisa dipakai seterusnya. Tapi kalau dia mempermasalahkan orang berwudu di sumurnya, maka ya jangan berwudu. Tadi mazhab Syafi'i mengatakan apa? Sah berwudunya tapi dia berdosa. Itu namanya gosok. Namanya gosok. Jadi mengambil airnya dengan cara gosok. Ini Imam Syafi'i mengatakan sah. Adapun Imam Ahmad mengatakan tidak boleh. Wallahu taala a'lam. Saya kira itu ya. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup doa kafarat majelis. Subhanallah.